حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pelajaran yang ke-10 yaitu mengkaji ulang apa yang telah lampau. As-soalul awal, hal tal'abu fi awqatis sholah? Apakah Anda bermain di waktu sholat? Artinya apa? Baik. Yang kedua, aina kunta fi sholati zuhr wal asr wal maghrib yauma amsi? Di mana Anda waktu sholat zuhur, asar, maghrib kemarin? Ya. Baik. Fil masjid. Yang ketiga, hal ta'akharu an sholatil jamaah bisababil la'ib? Apakah Anda tertinggal, terlambat dari sholat jamaah karena main-main? Artinya apa? Baik. Yang keempat, hal tal'abu ma'al auladil ladina yasubu? Apakah Anda bermain-main dengan anak-anak yang mencaci maki? Baik. Artinya apa? Aulad. Iya. Jangan membiasakan diri apa budak-budak mencaci maki, tak boleh. Nanti makin besar terbiasa tak baik. Kemudian yang berikutnya, hal tal'ab bin nari wal kahroba? Apakah Anda bermain-main dengan api dan karen? Api dan listrik, ya? Naam atau la? Oh, toyib. Bin? Artinya apa? Dengan api dan dan karen elektrik. Baik. Kalau sudah pandai, boleh memanfaatkan itu, tapi bukan untuk permainan juga. Yang berikutnya, hal tarmi bil al'abin nariyati ala zumalaik? Apakah Anda melempar, membaling petasan, mercon kepada teman-teman Anda? Ya. Artinya? Baik, kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya. Kemudian, idza wajata auda kibrit awalla'ah fa aina tad'uha? Jika Anda mendapatkan kayu api ataupun apa istilahnya wala'ah tuh? Kalau Indonesia sih bilang korek api. Di sini apa mancis? Atau mungkin lighter, lighter ya. Walaupun light sih artinya cahaya ya, tapi jelas orang paham maksudnya, yaitu yang menghasilkan api. Maka di mana Anda meletakkannya? Kalau menjumpai ini, menemukan ini, diletakkan di mana? Ya. Iya, di tempatnya, diberikan pada orang yang mampu menjaganya dan seterusnya. Diberikan ke adik yang umur 3 tahun sesuai tak? Oh, bahaya, nanti dia bakar bibir sendiri, kasihan. Baik. Kemudian, hal tashtari syai'an la ta'lamu ma bidakhilih? Apakah Anda membeli sesuatu yang Anda tidak tahu apa isinya? Artinya apa? Iya, betul. Baik, kita dilarang oleh Nabi untuk membeli sesuatu yang tidak jelas. Nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang dari apa? Jual beli yang ada ketertipuan. Membeli kucing dalam karung atau membeli ikan yang masih di kolam. Kita tak tahu kolam itu isinya ikan berapa, asal beli.
atau apa kotak yang di dalamnya entah tak tahu isinya berharga atau tak berharga sesuai dengan harganya atau tidak, kita tidak tahu, ini terlarang. Tayyib. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il habalil habalah, menurut salah satu penafsiran, membeli anak yang masih dikandung oleh ibunya, membeli janin. Kita tak tahu isinya satu kah dua, baik kah tidak baik, cacat atau sehat, kita tidak tahu. Yang berikutnya hal tastaril ya nasib, apakah Anda membeli undian? Ya, iya. Dengan perincian yang telah disebutkan kemarin itu, semata-mata dia adalah undian, tak boleh kita beli. Kecuali kalau dia sekedar menempel di barang yang barangan itu harganya memang wajar untuk kita beli dengan harga sedemikian itu, bukan membeli undiannya. Kemudian lima la tashtaril al-ab allati fiha suwaru dawatil arwah. Kenapa Anda tidak membeli mainan yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa? Ya, wali annaha muharramah, karena dia haram. Dan juga hikmahnya apa? Kenapa kita tidak membeli barang yang ada gambar makhluk bernyawa? Hikmahnya apa? Bahayanya. Iya, Allah tak menyukai. Apalagi? Iya, setan masuk ke rumah yang seperti itu. Kenapa setan masuk ke rumah yang seperti itu? Memang, tapi kenapa? Kenapa? Iya memang. Maksudnya kenapa? Iya, karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat, malaikat Jibril dan sebagainya itu. Kecuali malaikat yang memang ditugaskan mencatat amalan. Baik, nah, kalau malaikat tidak mau masuk, setan yang akan bersenang-senang di dalamnya, membuat kacau dan seterusnya. Kemudian hal tangzuru ila suwaril muharram. Apakah Anda melihat kepada gambar-gambar yang diharamkan? Ya. Muharramah apa artinya? Yang diharamkan. Baik. Hal tastami'u ilal musiqa fi laibil atfal? Apakah Anda mendengarkan musik di mainan anak-anak? Baik. Fi? Baik. Oh, ini dibuat jamak, baik. Lu'ab, baik. Lu'bah, jamak dari apa? Lu'bah, baik. Lu'abil atfal. Apa artinya? Baik. Musik di mainan anak-anak itu contohnya yang di mana, Ahmad? Contohnya di mana itu musik di mainan anak-anak? Apa contoh mainan anak itu? Rolet gitu kah? HP mainan. Oh, baik. Contohnya yang lain apa? Biasanya itu masih sama ya? Sama juga ya. Baik ya. Di mainan anak tuh yang di mana misalkan? Di apa? Bahkan apa di basikal anak-anak tuh ada. Demikian pula apa itu? Kereta-kereta mainan atau bighu mainan anak-anak ada. Tahu-tahu ada aja musiknya itu, ya? Apa? Di kursi. Ah, kursi anak-anak betul. Hampir semua ditambah dengan macam itu. Bahkan apa? Pistol mainan itu tahu-tahu ada musiknya juga dan sebagainya. Ini perang pemikiran dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin agar terbiasa maksiat. Baik, kemudian halin nadharu ila tilfazi maksiyah. Apakah melihat ke televisi itu maksiat? Baik. Iya, karena apa? Gambar makhluk bernyawa hampir semua. Adapun kalau tidak ada gambar makhluk bernyawanya, tidak ada musik,
Ya kita tidak mendapatkan dalil yang mengharamkan, tapi boleh dikatakan 99% ada aja yang itu. Tayyib. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, muka surat 94. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11, Al-Adabu Ma'al Hayawanat, adab bersama hewan-hewan. Anala arkabu fauqal ma'zi wal baqarah. Saya tidak naik di atas, yaitu tidak mengendarai mais, yaitu apa? Kambing kampung biasanya ya. Wal baqarah, lembu. Karena apa? Biasanya memang tidak kuat kambing itu. Biasanya yang layak dinaiki ya mungkin kuda, keledai, bagol, gajah. Itu tidak masalah, memang mereka kuat untuk seperti itu. Demikian pula lembu, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan lain-lain, yang menunjukkan lembu bukan untuk dinaiki, tapi untuk bercocok tanam, perkebunan, membajak sawah dan semacam itu. Tapi untuk dinaiki tak boleh, karena bukan fitrah mereka untuk dinaiki. Nah, kadang anak-anak geram lihat kucing yang gebu-gebu gitu, dinaiki anak kecil. Nah, itu kasihan, kucingnya nanti memberontak. Kucing bukan untuk dinaiki. Tayyib. Intinya hewan-hewan yang tidak terbiasa dinaiki maka jangan dia dinaiki, karena ini boleh jadi akan menyakiti dia. Demikian pula hewan yang mampu dinaiki tetapi overload, tak boleh. Keledai dinaiki sampai 10 orang, itu kasihan. Atau kuda dikasih ban berlebihan, itu tidak boleh. Kemudian anala aqtulun namlata wan nahlah. Saya tidak membunuh namlah, semut. Demikian pula nahlah, lebah. Tapi bagaimana jika semut itu tahu-tahu menyakiti kita, menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ya itu boleh. Kalau kita tak mampu menolaknya kecuali dengan membunuh, kita boleh membunuhnya. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Sebagaimana manusia, kita tak boleh membunuh manusia, tapi kalau dia menyerang kita atau menyerang harta kita atau keluarga kita dan tidak mampu ditolak kecuali dengan pembunuhan, maka boleh kita membunuhnya. Yang penting apa? Sudah melalui tahapan-tahapan, menolak sedikit demi sedikit kalau memungkinkan. Demikian pula lebah. Terus bagaimana cara kita mengambil madu, sementara lebah kan banyak beribu-ribu. Kita harus macam mana? Ya, idenya apa ya? Minta izin dulu. Lebah, bagi saya sedikit. Ya. Gimana caranya biar lebah tidak menggigit kita? Ya, pasti tak dapat madu kita. Kita ingin dapat madunya. Madu diciptakan memang untuk kemaslahatan kita, ya. Memakai baju yang anti. Boleh juga pakai baju yang anti sengat. Terus biar lebahnya pergi macam mana caranya tanpa membunuh? Biasanya pakai apa ya? Iya, di asap bawahnya. Insya Allah dia akan pergi tanpa apa? Tanpa terbunuh. Oh, iya. Yang penting diusahakan, jangan dibakar, jangan pula dibunuh dan seterusnya selama memungkinkan. Pakai asap biasanya yang biasa untuk mencari madu, dia paham caranya. Tanpa membuat lebah itu jadi mati, apalagi ratunya. Nanti dia boleh buat lagi di situ. Jadi jangan dibunuh. Tayyib. Ada ini pertanyaannya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah, wallahu a'lam. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di pembahasan muka surat berapa ini? 141 kah? Oh, bukan. 142 dari Syarah Salasatil Usul. Setelah disebutkannya firman Allah Ta'ala yang menunjukkan agama Islam ini telah sempurna, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ai anna dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah.
agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kekal sampai hari kiamat. Ya, syariat beliau kekal. Bahkan nanti Nabi Isa membantu Imam Mahdi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim itu. Jadi yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad. Fama tuwfi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa wa qad bayyana lil ummah, maka tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan kecuali dalam keadaan beliau telah menerangkan untuk umat ini jami'a ma tahtajuh, semua yang diperlukan oleh umat ini, fi jami'i syu'uniha, di seluruh urusan mereka, mungkin terperinci, mungkin secara isyarat-isyarat. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu an, sehingga Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallib, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu burung pun yang membolak-balikkan janahaihi fis sama, kedua sayapnya di langit, yaitu di udara, illa dzakarolana minhu ilma, kecuali Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmu darinya. Tayyib. Riwayat yang lebih lengkap adalah apa? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu bi janahihi fis sama illa wa qad dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada burung yang membolak-balikkan sayapnya di langit, di udara, kecuali beliau telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Walaupun hadis ini sebagian sanadnya itu muttarib, sebagaimana dijelaskan oleh Daruqutni, tetapi dengan sanad-sanad yang lain dan penguat-penguat yang lain, dia menjadi hasan li ghairi. Menunjukkan Islam sempurna. Nabi telah mengajarkan semua yang kita perlukan. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi. Ada seorang lelaki dari kalangan musyrikin berkata kepada Salman al-Farisi radhiyallahu an, allamakum nabiyyukum hatal khara'ah. Dalam riwayat yang jelas di riwayat Muslim, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal khara'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai bahkan khara'ah. Adab qada'il hajah, adab dalam membuang hajat. Qala na'am, iya. Ini kebanggaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Sungguh Nabi telah melarang kami dari menghadap ke kiblat. Bi ghaitin au baul, dengan berak atau dengan kencing. Au nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, atau beristinja dengan batu kurang dari 3, yaitu istijmar. Au an nastanjiya bil yamin, atau istinja dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi raji', atau istinja dengan kotoran hewan, au bi'azm, atau dengan tulang. Jadi ada buang hajat itu sudah diatur agar apa? Kita diberkahi, agar tidak mencampurkan yang baik dengan yang buruk. Jangan istinja dengan tangan kanan, nanti makan pun jangan-jangan dengan tangan kanan juga, atau terkadang istinja tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Ya, ini kacau, akan menimbulkan kerusakan berkah dan boleh jadi menimbulkan mudarat terhadap badan dan sebagainya. Nah, dari sini maka akan terbentuk sekian banyak fikih dari isyarat-isyarat tadi. Dan itu diatur oleh para ulama salaf kita tentang masalah seperti ini dengan perinciannya. Di antara hikmah tidak memegang kemaluan adalah apa? Ketika kencing, ketika berak, yaitu untuk menghormati tangan kanan. Lalu bagaimana cara istijmar, cara memakai batu untuk membersihkan najis? Batunya dipegang macam mana, ya? Kenapa? Batunya bagaimana? Kita pegang dengan apa batunya? Iya, batunya itu adalah dipegang dengan tangan kiri. Lalu untuk menggerakkan yang dibersihkan pakai apa berarti? Iya, tahu. Untuk ini susah, nggak apalah. Ini pembahasannya di dalam fikih yang seperti ini. Tayyib.
Yaitu apa? Tangan kiri itu untuk memegang zakarnya. Nah, batunya bagaimana? Kata para ulama, batunya yang dipegang tangan kanan dan tangan kanan diam, jangan bergerak. Jadi tetap dikatakan apa? Istinjaknya adalah dengan tangan kiri. Tayyib. Dan seterusnya pembahasannya dalam fikih. Ini adalah untuk menghormati tangan kanan. Kalau masalah istinja dengan kotoran hewan, apa hikmahnya itu dilarang? Bukankah kotoran hewan sudah kering, misalkan boleh menyerap najis, menyerap apa itu kencing? Ya, hikmahnya apa? Kenapa? Siapa yang punya jawaban lain? Kenapa tidak boleh memakai kotoran hewan yang kering? Ya, untuk menghilangkan najis kita. Karena kotoran hewan kenapa? Kenapa? Iya, iya, makanan dari hewan-hewannya jin, jin dari kalangan hewan. Jadi jangan kita mengotori dia, kasihan. Itu makanan dia. Tayyib. Nah, kalau kotoran hewan dari kalangan jin saja tak boleh, makanan jin tidak boleh kita kotori, apalagi makanan kita sendiri tidak boleh dipakai untuk apa? Membersihkan najis. Jangan apa kita membersihkan najis pakai apa itu? Burger, pakai McDonald, rugi ya, rugi juga jelas itu ya. Nah, itu makanan manusia lebih mulia, tidak boleh. Kalau tulang, nah, kenapa tidak boleh memakai tulang? Ya, betul. Itu salah satu pendapat dan itu betul. Sebab yang lain, iya dia adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Tidak boleh kita hinakan, kasihan dia nanti. Ini menunjukkan kita agama yang menghormati sesama saudara. Jin saja dihormati, apalagi sesama saudara. Tidak boleh saling mencaci, mengutuk, membuli, mencuri barangnya dan seterusnya. Diwajibkan saling menghormati. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana kulladdin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan semua agama ini, semua perkara yang diperlukan di dalam agama kita. Imma biqaulih, boleh jadi dengan qaul beliau, berarti apa ini? Yaitu hadis qauli, wa imma bi fi'li, hadis fi'li, wa imma bi iqrari, hadis takriri. Ini telah kita lewati pembahasan itu di dalam apa? Ilmu mustalah. Ibtidaan, pertama kali langsung beliau menyebutkan misalkan au jawaban an su'al, atau jawaban dari suatu pertanyaan. Wa a'zamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid. Dan yang paling besar dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Karena ini terkait dengan hak hamba, terkait dengan hak Allah Ta'ala, hak pencipta alam semesta. Kalau hak jin kita hargai, hak sesama manusia kita hargai, bagaimana hak Allah Ta'ala tidak kita hormati? Jelas itu yang nomor satu. Tayyib. Wa kullu ma amara bihi fahuwa khairul lil ummah. Semua yang Nabi perintahkan itu adalah kebaikan untuk umat ini. Sama saja kita mengetahui hikmahnya atau kita tidak mengetahui itu. Fi ma'adiha wa ma'asyiha, di akhiratnya dan di dunianya pasti ada manfaat. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan, selamat dari berbagai mara bahaya, mendapatkan derajat yang tinggi dan seterusnya. Mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa kullu ma naha anhu fahuwa syarrul lil ummah. Dan semua perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah keburukan untuk umat. Fi ma'asyiha wa ma'adiha, di dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Sama saja kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahui. Walaupun itu kita sukai. Gambar makhluk bernyawa, jelas secara umum kita suka, tertarik yang seperti itu. Alat musik atau nyanyian kita suka. Karena apa? Kita punya hawa nafsu suka yang seperti itu. Riba, jelas kita suka. Tetapi Allah dan Rasulnya telah mengisyaratkan ini akan membahayakan kita. Maka kita wajib untuk mengikuti Allah dan Rasulnya agar selamat. Walaupun kita tidak mengetahuinya, atau tidak melihatnya, atau tidak mendengar bahaya itu. Tapi kita yakin, yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah benar dan untuk kebaikan kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Lebih sayang daripada kasih sayang kita sendiri untuk diri kita sendiri. Maka hendaknya kita percaya kepada pencipta kita.
Wa ma yajhaluhu ba'dun nas, dan perkara yang tidak diketahui oleh sebahagian manusia, wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi, dan mereka nyatakan ini adalah kesempitan. Kenapa agama sempit? Wanita harus pakai niqab, laki-laki harus pakai apa itu? Pakaian yang longgar yang nampak mata kakinya, nampak buku lalinya, tak boleh gambar, tak boleh ini, tak boleh itu. Agama jadi sempit kata mereka. Masalah perintah, masalah larangan. Fa inna madzalika li khalalil basirah. Sebabnya adalah karena cacat di dalam mata hati mereka, tidak memahami keindahan syariat. Kenapa orang yang berzina harus dirajam? Nah, mereka tak tahu bahwasanya kalau tidak demikian hancur itunya apa itu martabat manusia, penuh dengan berbagai penyakit yang membahayakan. Manusia tidak lagi sama, tidak lagi ada perbezaannya dengan hewan kalau seperti itu. Dan berbagai bahaya-bahaya lainnya, nasab pun terkacaukan. Demikian pula masalah riba dan seterusnya. Wa qillatis sabr, karena kurangnya kesabaran. Wa dha'fiddin, lemahnya agama ini. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa innal qa'idatal ammah, maka sesungguhnya kaidah yang universal, annallaha lam yaj'al alaina fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan untuk kita dari agama ini, di dalam agama ini satu kesempitan pun. Kalau ada kesulitan akan ada kemudahan. Wa anna dina kullahu yusr wa suhulah, dan bahwasanya agama ini semuanya adalah kemudahan dan kesenangan. Iya, gampang. Tapi bukan berarti tidak ada syariat sehingga sesuka hatinya. Ada peraturan yang tidak sampai melebihi kemampuan kita. Qala Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Wa qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini ada satu kesempitan sedikit pun menimpa kalian. Wa qala ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin untuk menjadikan satu kesulitan pun menimpa kalian. Tapi apa yang Allah inginkan? Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin untuk menyucikan kalian. Apa itu? Malulah. Duduk yang betul. Duduk yang betul. Darasnya gimana tuh? Baik, bukan berarti karena tidak ingin ada kesulitan, tak perlu tayamum, tak perlu wudhu. Tetap ada wudhu, tetap ada tayamum. Kalau ada kesulitan, diberi keringanan agar kita jadi suci ketika menghadap Allah Ta'ala. Falhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinih. Maka segala pujian untuk Allah atas kelengkapan kenikmatannya dan kesempurnaan agamanya. Disempurnakan agamanya. Sampai-sampai orang Yahudi dengki atas datangnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Menunjukkan mereka tahu ini adalah kebaikan. Semakin sempurna agama itu semakin baik, bukan malah semakin mempersempit kita. Ini demi kebaikan kita. Thayyib. Lanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.